Udah kelihatan belum? Udah. Udah. Silakan langsung mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan rekan saya, Kak Azahira Salsabila dan Putri Lestari mau mempresentasikan materi tentang kesetimbangan asam dan basa. Next. Di sini ada teori asam basa Lewis, yaitu suatu asam Lewis adalah suatu zat yang dapat menerima pasangan elektron dari atom lain untuk membentuk ikatan baru, dan basa Lewis adalah zat yang dapat mendonasikan pasangan elektron pada atom lain untuk memberikan ikatan baru. Belum selesai. Maaf, sil kepencet ya. Reaksi asam basa menurut Lewis dapat terjadi bila terdapat satu molekul atau ion yang dapat memberikan satu pasangan elektron dan satu molekul atau ion yang dapat menerima pasangan elektron tersebut. Asam dan basa bereaksi menjadi kompleks. Next, please. Teori asam basa Lewis. Contoh reaksi asam basa Lewis yang sederhana adalah pembentukan ion hidronium H3O+ dari ion H+ dan air. Ion H+ tidak mempunyai elektron valensi, sedangkan molekul air mempunyai pasangan elektron bebas, sehingga satu pasangan elektron dapat digunakan bersama antara H+ dan air, dan membentuk ikatan OH. Interaksi yang sama juga terjadi antara H+ dengan basa amonium untuk membentuk ion amonium. Asam basa Arrhenius. Svante August Arrhenius mendefinisikan suatu asam adalah suatu zat yang mengandung hidrogen dan bila dilarutkan dalam air terdisosiasi melepaskan ion hidrogen atau H+. Suatu basa senyawa yang bila dilarutkan dalam air menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Asam basa Arrhenius. Asam merupakan suatu zat yang mengandung hidrogen dan bila dilarutkan dalam air terdisosiasi melepaskan ion H+. HCl itu gabungan dari H+ ditambah Cl- dan 2HNO itu melepaskan H+ tambah NO3-. Basa adalah senyawa yang bila dilarutkan dalam air menghasilkan ion hidroksida atau OH-. NaOH melepaskan Na+ ditambah OH- dan NH3 plus H2O itu melepaskan NH4+ ditambah OH-. Keterbatasan teori asam basa Arrhenius. Menurut Arrhenius, senyawa harus memiliki OH- untuk disebut sebagai basa, sedangkan NH3 tidak memiliki OH-. Untuk mengatasi kesulitan ini, dikemukakan ide bahwa dalam larutan air NH3 membentuk senyawa NH4OH atau amonium hidroksida yang kemudian terurai sebagai basa lemah menjadi NH4+ dan OH-. NH3 ditambah H2O bereaksi menjadi NaOH4. NaOH4 melepaskan
kan NH4 plus ditambah OH-. Permasalahan dengan formulasi seperti di atas adalah bahwa sebetulnya senyawa NH4 tidak nyata. Konsep Arrhenius terbatas pada larutan air karena didasarkan pada ion-ion H+ dan OH- yang berasal dari air. Konsep asam basa yang lebih umum perlu dikembangkan untuk dapat digunakan dengan pelarut lain. Asam basa Bronsted-Lowry. Menurut teori Bronsted-Lowry, asam adalah proton atau pemberi proton. Basa adalah reseptor proton atau penerima proton. Proton adalah H+, basa konjugasi dari suatu asam adalah spesi yang ada bila satu proton diambil dari suatu asam. Asam itu molekul netral, contohnya HNO3, kation, dan anion. Di sini ada rumusnya, HNO3 ditambah H2 itu melepaskan NO3- ditambah H3O, NH4 tambah H2O itu asamnya, dan NH3 plus H3O plus itu basa konjungsinya, H2PO4- ditambah H2O itu asamnya, dan HPO2- ditambah H3O plus itu basa konjugasi. Kemudian akan dilanjutkan oleh Putri Lestari. Kak Bunga. Oh iya, Kak Bunga. Selanjutnya, asam basa Bronsted-Lowry. Sebaliknya, asam konjugasi dihasilkan dari penambahan proton pada suatu basa Bronsted-Lowry. Basa dapat berupa molekul-molekul netral seperti amonia maupun sebagai kation atau anion. NH3 direaksikan dengan air atau H2O menghasilkan NH4 plus OH-. NH3 sebagai basa hasil dari konjugasinya ada NH4 plus ditambah OH-. CO3 2- direaksikan dengan air menghasilkan CO3- dan OH-. Basanya CO3 2 asam konjugasinya HCO3 dan OH-. PO4 3- direaksikan dengan air, dilarutkan dengan air H2O menghasilkan asam konjugasi HPO4 2- dan hidroksida OH-. Basanya PO4 3- asam konjugasinya HPO4 2- ditambah hidroksida OH-. Next, please. Asam basa Bronsted-Lowry. Asam-asam seperti HF, HCl, CH3, COOH, atau asam asetat semua dapat memberikan satu proton dan disebut asam monoprotik. Asam-asam lain yang dapat memberikan 2 atau lebih proton disebut asam poliprotik. Misalnya H4, H3PO4, asam sulfat, dan asam fosfat. Seperti halnya asam-asam yang dapat memberikan lebih dari satu proton, basa-basa poliprotik dapat menerima lebih dari satu proton. Anion dari asam-asam poliprotik adalah basa-basa poliprotik, misalnya SO4 2-, PO4 3-, CO3 2-, dan C2O4 2-. Contoh sifat ini digambarkan oleh ion karbonat. Asam poliprotik bertindak sebagai donor 2 atau lebih proton. H2SO4 dilarutkan dengan air menghasilkan HSO4 plus H3O+. H2SO4
Min dilarutkan dengan air H2O menghasilkan SO4 2- plus H3O plus H3O plus. Asam basa Bronsted-Lowry. Setiap asam Bronsted-Lowry merupakan basa konjugasi dan setiap basa Bronsted-Lowry mempunyai asam konjugasi. Misalnya, ion klorida atau Cl- adalah basa konjugasi yang dibentuk dari asam HCl dan H2O adalah basa konjugasi dari asam H3O+. Reaksi asam basa Bronsted-Lowry berlangsung melalui pembentukan basa dan asam konjugasi. Zat asam ditambah dengan basa, reaksi berbalik, basa menghasilkan basa dan asam. Satu zat asam. Jenis-jenis asam basa. 1. Asam kuat dan basa kuat. Asam kuat senyawa yang terurai secara keseluruhan saat dilarutkan di dalam air dan menghasilkan jumlah seluruhnya. Contohnya Hal, HNO3, H2SO4, HClO4. Basa kuat adalah senyawa terurai secara keseluruhan saat dilarutkan ke dalam air. Contohnya NaOH, KOH, BaOH 2 kali. Asam lemah dan basa lemah. Asam lemah adalah senyawa yang sedikit terurai saat dilarutkan di dalam air. Contohnya H3PO4, H2SO3, HNO2, CH3COOH. Basa lemah adalah senyawa yang hanya sedikit terurai saat dilarutkan ke dalam air. Contohnya NHCO3 dan H4OH. Jadi perbedaan asam kuat sama asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah. Kalau yang asam kuat itu senyawanya terurai secara keseluruhan saat dilarutkan di dalam air. Kalau yang lemah, senyawanya sedikit terurai saat dilarutkan ke dalam air. Next, please. Asam basa konjugasi. Asam-asam dan basa-basa dapat disusun berdasarkan kemampuan relatifnya untuk memberikan atau menerima proton dalam larutan air. Pada kiri atas merupakan asam paling kuat yang paling kuat dalam mendonasikan protonnya. Dan basa konjugasi sangat lemah. Untuk asam-asam di kiri di bawah tabel merupakan kebalikannya. Konstanta hasil kali ion air H2O reaksi berbalik menghasilkan H+ ditambah OH-. Kesetimbangannya H+, keseimbangan campuran H+ dikali OH- dibagi H2O. H2O sama dengan konstan. Keseimbangan campuran H2O sama dengan keseimbangan W sama dengan H+ dikali OH-. Konstanta hasil kali ion air atau KW adalah hasil kali antara konsentrasi molar ion H+ dan ion OH- pada suhu tertentu. Pada suhu 25 derajat Celcius, ion air atau KW adalah 1,0 dikali 10 pangkat min 14. Kalau larutan yang bersifat netral, H+ sama dengan hidrogen sama dengan hidroksida. Kalau yang asam, hidrogen lebih besar dari hidroksida, basa hidrogen lebih kecil dari hidroksida. Asam-asam dan basa lemah. Kekuatan relatif asam dan basa secara kuantitatif dapat dinyatakan dengan tetapan kesetimbangan. Untuk asam lemah, Ha misalnya dapat dituliskan Ha plus H2O, reaksi berbalik H3O plus A-. Kesetimbangan asam H3O plus dikali A- dibagi Ha atau kesetimbangan asam H plus dikali A- dibagi Ha. Ha menunjukkan tetapan kesetimbangan asam lemah dalam air.
Makin kuat asamnya, makin tinggi H3O+. Dalam kesetimbangan di mana nilai Ka semakin besar untuk larutan Ha dan Hb dengan konsentrasi awal yang sama, nilai Ka yang lebih kecil memberikan persen disosiasi yang lebih kecil. Dengan cara yang sama dapat dituliskan pernyataan kesetimbangan dari sal lemah B dalam air dengan nilai kesetimbangan ketetapan basa yang kurang dari 1. B ditambah H2O, reaksi berbalik BH+, menghasilkan BH+, ditambah OH-. Ketetapan basa BH+ dikali OH- dibagi dengan suatu zat B. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Lestari. Konsentrasi ion contoh konsentrasi ion OH- dalam larutan pembersih rumah tangga yang mengandung amonia adalah 0,0025 m. Hitunglah konsentrasi ion H+. Jawabannya adalah melalui penyusunan kembali persamaan di atas dapat ditulis sebagai H+ sama dengan KW per OH- sama dengan 1,0 dikali 10 min 14 per 0,0025 sama dengan 4,0 dikali 10 min 12 M. Konstata hasil kali ion H+, pH sama dengan min log H+. Larutan bersifatnya untuk netral H+ sama dengan OH-. Untuk asamnya H+ lebih besar dari OH-. Untuk basanya H+ lebih kecil dari OH-. Pada 25 derajat Celcius H+ sama dengan 1 kali 10 min 7. Untuk asamnya H+ lebih besar dari 1 kali 10 min 7. Untuk basanya H+ lebih besar dari 1 kali 10 pH 7. Untuk hasilnya pH 7 sama dengan 7, pH sama dengan lebih besar dari 7, pH lebih kecil dari 7. Konstata hasil kali ion OH-. pH sama dengan min log H-. pH plus pOH sama dengan 14. Berisik lagi. Titrasi. Metode titrasi asam basa digunakan untuk menentukan jumlah atau konsentrasi asam atau basa dalam sampel dengan akurat. Indikator asam basa digunakan untuk menentukan titik ekivalen titrasi atau titik pada asam dan basa bernilai sama secara stoikiometri. Kadar asam atau basa kuat atau lemah dapat ditentukan dengan metode ini. Titrasi yang dapat dilakukan adalah titrasi 1, asam kuat dengan basa kuat sama dengan atau pH titik ekivalen 7. 2, asam lemah dengan basa kuat, pH titik ekivalen lebih besar 7. 3, asam kuat dengan basa lemah, pH titik ekivalen lebih kecil 7. Titrasi dengan salah satu zat lemah menghasilkan titik ekivalen yang tidak sama dengan 7. Karena hidrolisis dari basa atau asam konjugasi selain secara stoikiometri, titik ekivalen juga dapat ditentukan dengan menggunakan kurva titrasi pH. Kurva tersebut juga dapat digunakan untuk menentukan indikator yang sesuai serta menentukan Ka untuk asam lemah dan Kb untuk basa lemah. Dalam menggambarkan kurva titrasi, ada 4 daerah yang penting. 1, pH awal titrasi. 2, pH setelah penambahan titran sebelum titik ekivalen. 3, pH pada titik ekivalen. 4, pH setelah titik ekivalen. Titrasi asam kuat dengan basa kuat.
dari awal titrasi sampai mendekati titik ekivalen, pH larutan berubah secara perlahan. Contoh, sebanyak 50,0 mililiter larutan HCl 0,10 m dititrasikan menggunakan NaOH 0,10 m. 1. pH awal titrasi atau pH sebelum penambahan NaOH. pH awal titrasi ditentukan oleh konsentrasi asam kuat. Dalam larutan tersebut terdapat 0,10 m HCl. Dengan demikian, H+ sama dengan 0,10 m dan nilai pH adalah min log 0,10 sama dengan 1,0. 2. pH setelah penambahan asam sebelum titik ekivalen saat NaOH ditambahkan, pH meningkat secara perlahan, kemudian meningkat tajam saat akan mendekati titik ekivalen. Pada tahap ini, pH larutan ditentukan oleh konsentrasi asam yang belum ternetralisasi. 3. pH pada titik ekivalen. Pada titik ekivalen, mol NaOH dan HCl telah habis bereaksi menghasilkan garamnya, NaCl. Nilai pH pada larutan ini adalah 7,0 karena kation dari basa kuat Na+, dan anion dari asam kuat Cl-, tidak terhidrolisis sehingga tidak mempengaruhi nilai pH. 4. pH setelah titik ekivalen. Nilai pH setelah titik ekivalen ditentukan oleh konsentrasi NaOH berlebih dalam larutan. Untuk contoh soal kesetimbangannya, bagi asam kuat A sama dengan 1, maka menyatakan nilai pH larutan dapat dihitung langsung dari konsentrasi asam dengan melihat valensinya. Contoh soalnya nomor 1, hitunglah pH dari 100 ml larutan 0,001 m HCl. Jawabannya adalah HCl sama dengan H plus ditambah Cl. Cl min H plus sama dengan HCl sama dengan 0,01 sama dengan 10 min 2 m. pH sama dengan min log 10 min 2 sama dengan 2. Untuk nomor 2-nya, hitung pH dari A 100 ml larutan KOH 0,1 m. Untuk B-nya larutan Ca sama dengan OH 2 0,001. Jawabannya KOH sama dengan K plus ditambah OH min. OH min sama dengan X MOH sama dengan 1 0,1 M sama dengan 10 min 1 M. POH-nya sama dengan min log 10 min 1 sama dengan 1. Untuk pH-nya 10 dikurang POH sama dengan 14 dikurang 1 sama dengan 13. Untuk jawaban yang B-nya CaOH sama dengan Ca2 plus ditambah 20H, OH minnya sama dengan 10 MOH sama dengan 2 dikali 0,001 sama dengan 2 kali 10 min 3 M. POH-nya sama dengan min log 2 dikali 10 min 3 sama dengan 3 min log 2. pH sama dengan 14 pH sama dengan 14 dikurang POH sama dengan 14 dikurang 3 min log 2 sama dengan 11 plus log 2. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, silahkan yang mau bertanya. Ayo. Harus ada yang bertanya ya.
Ibu, sebenarnya ada si Farizan, tapi dia pindah kelas gak apa-apa. Itu aja, yang lain aja. Wah, ya udah. Iya, nanya tapi orang yang nggak ada gimana kan? Jawabnya. Iya benar, Bu. Ayo silahkan yang lain. Farizan minggu depan aja kalian jawab ya pertanyaannya Farizan. Ayo yang lain. Silahkan. Harus ada yang bertanya minimal 1 orang. Ya. Ayo. Flor mana nih? Biasanya Flor suka nanya. Wah, Flor habis basah-basahan nih. Rambutnya belum kering nih Flor nih. Enggak, Bu. Di Batam panasnya luar biasa, gila. Ini Ayo yang lain, silahkan. Selinia, silahkan Mbak Seli. Mau nanya itu sih Bu tadi tentang titrasi kan Bu ya. Oh iya, silahkan. Jadi kalau misalnya suatu larutan terus kita larutkan, kita encerkan gitu ya Bu. Jangan ke saya nanyanya, ke yang presentasi ya. Iya maaf. Jadi kalau titrasi itu kan kayak pengenceran gitu ya. Misalnya suatu larutan asam, kemudian kita tambahkan misalnya aquades, kita encerkan. Nah itu akan berkurang tingkat asam, maka dihasilkan bisa asam, bisa basa. Nah, itu bagaimana cara kita mengetahui hasil akhir dari tingkat keasamannya? Itu sih pertanyaan saya. Silahkan Mbak. Cara menentukan keasaman atau kebasaan di dalam larutan ya yang digunakan pada titrasi. Gitu ya, Mbak Seli ya? Iya, benar, Bu. Oke. Hasil akhirnya. Hasil akhirnya. Hasil akhirnya ya, Mbak? Iya, benar, Bu. Misalnya hasil akhir dari larutan tersebut, kita bisa mengetahui berapa. Maksudnya setelah titrasinya? Atau Setelah sebelum? diencer. Sebelum dan sesudahnya, Bu. Kalau sebelumnya kan biasanya emang udah ditentukan kan, Bu ya? Sebelumnya, kemudian dilakukan pengenceran. Setelah itu kita bisa mengetahui bagaimana larutan tersebut hasil airnya itu asam atau basa atau netral gitu. Oh, ya. Berarti hasil dari setelah titrasi ya, dia mengukur sifat asam basanya bagaimana? Silahkan yang presentasi. Itu hand sanitizer jangan dong ya, nanti ketinggalan tutupnya. Oh iya. Bapak ini kamu mandi ya, Wah? Saya mau jawab pertanyaan dari Kak Selina. Ya, boleh, silahkan. Biasanya kalau misalnya, biasanya tuh hasil akhirnya bakal terjadi perubahan warna gitu, Bu. Kayak misalnya kalau larutan NaOH itu ditambahin terus campurannya tuh bakal kelebihan ion OH- tuh bakal warnanya itu nanti berubah jadi merah. Jadi intinya tuh nanti di hasil akhirnya bakal warna. Cara mengetahui nilai pH-nya, Mbak, bagaimana?
cara nentuin nilai pH-nya bisa pakai pH meter. Oke. Menggunakan pH meter. Ya coba dijelasin kayak gimana. Baba. Gimana Mbak Zahira? Kalau pakai pH meter itu sampelnya diambil dulu, terus diletakkan di dalam wadah, nanti dinyalain dinyalain tombol pH meternya. Nanti kalau itu kan pH meter digital, jadi kelihatan pH-nya itu berapa. Oke, ya mungkin saya bantu sedikit ya untuk jawaban Mbak Sally. Jadi kalau untuk titrasi, biasanya sih kalau hasil akhir dari titrasi itu kita tidak pernah mengukur pH-nya. Ya biasanya tidak, tapi pada proses titrasi itu pengukuran pH biasanya di awal, ya sebelum proses titrasi. Kenapa di awal? Karena menentukan pH itu digunakan ya untuk pemilihan atau penggunaan indikator yang tepat gitu. Tapi kalau di hasil setelah titrasi nih, setelah terjadi perubahan warna itu biasanya sih kita tidak pernah mengukur pH-nya. Seperti itu. Apalagi kalau untuk titrasi asam basa. Ya, kalau titrasi asam basa itu kan ketika dia dicampur ya, dia maka akan menjadi netral gitu ya. Ketika kondisinya sudah netral, kemudian kelebihan 1 tetes dari LBS-nya, maka itu yang akan menentukan titik akhir titrasi pada proses titrasi. Ya kalau pada asidimetri berarti nanti titik akhir titrasinya itu ketika melebihi titik netral ya atau TAT ya. Nah, itu biasanya dia akan menjadi basa, sedikit basa gitu. Tapi kalau alkalimetri nanti kebalikannya. Seperti itu. Ya karena titrasi asam basa itu kan sama saja dengan titrasi netralisasi. Ya ketika asam dan basa digabungkan, ya maka dia akan menjadi netral. Seperti itu. Ya, itu sih setahu saya ya. Biasanya kalau proses titrasi itu di awal penentuan pH-nya, tidak di akhir. Gitu. Kalaupun mau tetap diukur pH-nya, ya bisa dengan pH meter atau pH universal, itu bisa. Pakai kertas lakmus pun bisa, ya. Tapi kalau kertas lakmus itu kan indikatornya itu hanya perubahan warna kertas lakmusnya, ya dari biru itu berubah menjadi merah, gitu ya. Tapi kalau menggunakan pH meter itu lebih akurat lagi karena udah langsung kelihatan tuh, oh pH-nya itu sekian, jadi keluar angka-angkanya. Ya, jadi lebih enak pakai pH meter. Tapi kalau memang pH meter itu tidak ada gitu ya atau tidak bisa untuk digunakan, maka kita agak turun ke bawah dengan menggunakan pH universal. Ya, pH universal juga kan di sana ada range indikatornya ya, sesuai dengan warna yang terbentuk pada pH universal tersebut. Ya, cuma kalau pH universal tuh nggak bisa sampai koma-koma. Kalau pH meter kan bisa sampai koma ya, misalnya 5,6 atau 5,2 gitu. Kalau pH meter enak tuh, dia bisa sampai angka di belakang komanya tuh muncul. Tapi kalau pH universal enggak. Yang di sana hanya kelihatan pH-nya 5 aja atau pH-nya 4, 7 seperti itu. Ya, gitu sih Mbak Sally. Iya, terima kasih Bu jawabannya. Nanti kita akan praktek ke situ juga kan ya Bu ya? Iya, insya Allah. Iya, insya Allah kita ke depannya praktek kimia dasar.
Ya kalau nggak salah di semester 2 ya, itu ada praktikum kimia dasar. Mudah-mudahan kondisinya sudah membaik ya, jadi kita Aman ya, bisa. Bu. Gitu. Terima kasih, Bu. Iya. Ada lagi? Cukup ya? Kita lanjut ke materi. Oh iya, saya mau nanya mengenai itunya Mbak. Pustakanya dari mana Mbak? Yang presentasi. Berisik nggak berisik? Bye guys. Ketemu aja ya. Dari besok. Dari modul UI gitu Bu. Modulnya itu apakah dia ada pustakanya juga? Ada. Oh, ada. Terus yang kedua itu dari mana? Sama Bu, tapi yang satu itu bentuknya kayak Word gitu, yang satunya bentuknya slide atau PPT, terus sama YouTube, saya lihat dari YouTube. Ya, saya tidak bosan-bosan ya mengingatkan ke kalian. Jadi kalau membuat suatu makalah atau membuat suatu materi yang akan dipresentasikan, ya jadi untuk referensi sebaiknya ada salah satu di antara, misalnya ini kan kamu mencantumkan ada 3 literatur ya, atau 3 referensi. Nah, salah satunya itu sebaiknya adalah dari sumber primernya. Sumber primer itu apa? Ya dari buku. Ya, baik itu buku kimia dasar ataupun buku-buku yang lain yang memang membahas tentang materi yang akan kamu sajikan gitu ya. Nah, selebihnya mau dari jurnal atau mau dari makalah itu boleh aja, silakan. Ya, tapi paling nggak di sana harus ada dari sumber primer gitu ya, karena kalau dari makalah itu kan dia buatan orang juga ya, yang dia merujuk dari buku-buku juga. Kalau kamu mau menggunakan dari makalah tersebut, berarti kamu harus melihat juga tuh referensi yang dia masukkan itu dia sumbernya dari mana. Nah, itu kamu bisa searching lagi, dicari lagi gitu, dipastikan oh benar dia ngambilnya dari sumber ini gitu. Ya, Mbak ya. Jadi saya tidak bosan-bosan mengingatkan karena ini untuk belajar kalian juga ya. Nanti kan ke depannya kalian akan mengadakan sidang gitu ya, skripsi, tugas akhir. Nah, itu kan referensi-referensi atau rujukan-rujukan itu harus valid gitu ya. Apalagi nanti untuk skripsi udah ada ketentuannya ya, 10 tahun terakhir gitu. Jadi nggak boleh buku-buku yang diambil tuh buku-buku yang tua-tua tuh tahun 2002 atau misalnya tahun 90 itu udah nggak boleh gitu ya. Oke, itu aja sih kalau masukan dari saya. Mau dari modul atau apapun boleh saja, silahkan asalkan kamu sudah melihat ya rujukannya itu benar atau tidak seperti itu. Oke Mbak, boleh ditutup Mbak. Terima kasih Bu. Bu, saya ada melihat di Tenas, cuma saya belum mencantumkan ternyata. Gimana Mbak? Saya juga ada ngeliat dari buku e-book di Tenas gitu, cuma belum dicantumin. Oh iya. Nanti ditambahin aja ya. Oke. Mbak Sally ini emang kelas ini ya? Saya baru tahu. Iya, sebenarnya saya kelas SF212B Bu, kelas sore. Cuman sekarang pengen pagi gitu Bu. Nggak apa kan ya Bu? Maksudnya karena bisa sore bisa pagi kan, jadi oh boleh, bisa aja. Kalau kelas karyawan kan memang fleksibel ya jadwalnya. Kalau memang sedang tidak bisa di sore ya bisa kamu ikut pagi. Ya benar berarti ya bukan kelas ini karena benar Bu. Kelas ini deh. Saya kayak baru lihat. Ini ya Bu. Gitu. Bentar ya saya absen dulu. Mbak Sarah ada? Hadir Ibu. Sarah lagi kerja. Oh iya, Sarah Fauzia. Hadir Bu. Sylvia Yuni. Hadir Bu. Anissa Rahma. Hadir Ibu. Gita Amelia. Hadir Bu.
Yusnia Rahmayani. Yusnia. Adakah Yusnia? Tadi ada Bu lagi di jalan ya. Oh ya. Roda. Hadir, Bu. Florita. Ini Bu dia. Putri. Hadir, Bu. Arta. Hadir Bu. Azahira. Salsabila. Hadir Ibu. Ananda. Hadir Ibu. Siti Fatimah. Hadir, Bu. Abdul Hafiz. Hadir. Selinia, Mbak yang tadi ya. Tri Amelia. Hadir Bu. Anita. Anita. Mbak Anita ada nggak? Ada, Bu, di partisipan. Ada ya. Deborah. Hadir, Bu. Ruth Marcelina. Hadir Bu, lagi sakit Bu. Tapi hadir. Hadir Bu. Oh, berarti hadir semua ya. Kalau kelas sore udah sampai mana, Mbak Seli? Kemarin kelas sore itu terakhir itu yang rumus-rumus Ibu, hitung-hitung kayak kemarin apa ya? Apa? Masih fase gas atau sudah asam basa? Belum nyampe asam basa, Bu. Oh, belum ya. Berarti masih kesetimbangan itu ya. Kesetimbangan fase gas. Iya, Bu, benar, Bu. Yang reaksi-reaksi bakar apa ya? Itu. Oke. Kalau buku kimia, referensi buku kimia untuk memperdalam materi apa ya, Bu, kira-kira? Kalau kimia banyak sih, Mbak. Ada. Jadi untuk materi itu, materi kimia dasar itu nggak dari satu buku aja. Gitu. Jadi ada yang di buku ini materinya, ada nih misalnya kayak kesetimbangan kimia fase gas nih, di buku kimia universitas yang dari apa tuh ya. Nah itu nggak ada, jadi harus ngambil dari buku lain. Gitu banyak sih untuk literaturnya. Nggak terlalu banyak juga, tapi ada sekitar 3 buku sebagai rujukan. Terus ada juga buku sebentar deh yang Nah, kalau yang kesetimbangan kimia dari ini nih, yang UGM, bukunya dia seperti ini. Nggak kelihatan ya? Ya buku kesetimbangan. Iya, nggak kelihatan. Seperti itu. Terus ada juga yang dari mana tuh buku Brady ya, e-book Brady Chem Study, itu bukunya bahasa Inggris. Ya, dari sana kebanyakan sih dari sana bukunya. Di sana sudah hampir lengkap, walaupun nggak semuanya ada ya. Gitu. Oke, untuk yang kelas ini kemarin untuk kesetimbangan fase gasnya belum selesai semua ya. Kemarin itu kita sampai kemana? HT homogen udah ya? Kesetimbangan homogen. Sampai mana kemarin? Mbak Sarah, EPJ-nya siapa nih kelas ini? Safa Bu, Safa. Oh, Safa. Flor sampai mana, Flor? Kesetimbangan Lupa, homogen Bu. kemarin ya? Kayaknya. Iya. Kayaknya. Masih ingat nggak kesetimbangan apa kemarin? Yang dimaksud dengan kesetimbangan apa sih?
Kan reaksi kesetimbangan itu ada yang reversibel, ada yang irreversibel ya. Nah, bedanya apa? Apa ya? Atas ke bawah. Atas ke bawah. Bentar, bentar. Itu balik reaksinya. Gimana, Mbak? Kenapa? Apa bedanya reaksi reversibel sama irreversibel? Iya, lupa deh. Ditandai dengan apa? Reversibel, irreversibel? Kalau yang reversibel tanda panahnya bolak-balik. Kalau yang irreversibel tanda panahnya cuma satu kali aja pas Oke. panas. Ya, jadi bedanya reversibel sama irreversibel dari tanda panahnya ya. Kalau reversibel itu kan dia berarti reaksinya dapat bolak-balik ya. Berarti tanda panahnya pun bolak-balik. Kalau yang irreversibel berarti dia tanda panahnya hanya satu aja ya, arahnya ke kanan karena dia tidak dapat bolak-balik. Kemudian di dalam kesetimbangan juga ada yang disebut dengan kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen ya. Bedanya apa kira-kira? Kesetimbangan homogen dan heterogen. Mereview dulu sedikit ya, biar kalian nggak lupa. Coba, boleh mandi nggak? Nggak mau. Nggak boleh. Nggak mau ya. Ayo apa? Kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Kalau yang kesetimbangan homogen itu yang sama, Bu. Yang sama, apanya yang sama? Produk sama reaktannya. Produk sama reaktannya. Maksudnya apa nih? Zatnya sama atau apanya? Kata-kata samanya ini apa nih? Bisa lebih spesifik mungkin? Samanya betul, cuma sama dalam apa nih? Aku mau mandi. Kesetimbangan itu kan berarti berhubungan dengan reaksi ya, reaksi kimia, di mana di dalam reaksi kimia itu kan terlibat yang namanya reaktan dan produk. Ya, nah di dalam kesetimbangan kan dibagi menjadi dua, ada kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Nah, biasanya di dalam persamaan reaksi itu kan suka selain ada zat yang akan bereaksi, kemudian suka ada apa lagi sih di sana? Di dalam reaksi atau persamaan reaksi biasanya ada apa aja? Yang pasti zat yang akan bereaksi ya, si reaktannya, ya kan? Kemudian selain reaktan ada juga produk atau hasil dari reaksi. Nah, selain itu ada apa lagi tuh biasanya? Apa Mbak Seli? Bentuk zatnya, Bu. Nah, bentuk zatnya. Ya, jadi kesetimbangan itu berhubungan dengan wujud ya atau bentuk zatnya. Ya, kalau homogen berarti artinya persamaan reaksi tersebut dia wujudnya sama ya, gas-gas semua ya atau cair-cair semua seperti itu. Ya, kalau heterogen namanya juga heterogen ya, berarti wujudnya itu lebih dari satu ya, bisa gas dengan padat, bisa cair dengan gas, bisa padat dengan padat, misalnya seperti itu.
Ya, jadi itu bedanya antara homogen dan heterogen. Nah, untuk yang homogen itu biasanya kesetimbangannya itu terjadi pada fase gas. Gitu. Makanya di sini kita berbicaranya adalah fase gas. Kemudian kesetimbangan itu kan ada dua ya rumusnya. Ada yang tetapan kesetimbangan yang berdasarkan konsentrasi, kemudian kesetimbangan yang berdasarkan tekanan. Ya kan, kalau tetapan kesetimbangan yang berdasarkan konsentrasi berarti dia Kc, ya disimbolkan dengan Kc. Ya, di mana Kc itu adalah konsentrasi dari produk ya dibagi dengan konsentrasi dari reaktannya. Ya, atau bagian sebelah kanan dibagi dengan bagian sebelah kiri. Ya, tapi kalau tetapan kesetimbangan yang berdasarkan tekanan, maka itu disimbolkan dengan Kp. Ya, Kp rumusnya sama antara tetapan kesetimbangan konsentrasi dengan tetapan kesetimbangan yang berdasarkan tekanan itu sama, hanya simbolnya saja yang berbeda. Kalau yang berdasarkan konsentrasi dia Kc, ya kalau yang berdasarkan tekanan itu Kp. Ya, tapi rumusnya sih sama. Ya, produk dibagi dengan reaktan. Ya, tekanan pun sama, produk dibagi dengan reaktan. Nah, di sini tetapan kesetimbangan untuk heterogen, ya, yang kesetimbangan heterogen berarti tadi sudah dibahas sedikit ya bahwa heterogen itu wujud dari zatnya bisa berbeda, ya tidak hanya satu. Nah ini juga berlaku untuk rumus yang Kc dan Kp tadi. Ya, kalau Kc itu atau tetapan kesetimbangan yang berdasarkan konsentrasi dia hanya berlaku pada zat yang wujudnya adalah larutan dan gas. Ya, tetapan kesetimbangan yang berdasarkan tekanan atau dalam persamaan reaksi itu, ya kalau pada Kp ya, kalau pada Kp misalnya di dalam reaksi itu ada yang wujudnya cair, ada yang wujudnya gas, maka yang masuk ke dalam rumus tetapan kesetimbangan hanya yang wujudnya gas saja. Yang cairnya itu tidak berlaku atau tidak bisa dimasukkan ke dalam tetapan kesetimbangan. Ya, kalau yang Kc berarti kalau di dalam persamaan reaksi itu dia wujudnya gas semua, ya berarti itu bisa dimasukkan ke dalam rumus tetapan kesetimbangan yang berdasarkan konsentrasi atau si Kc-nya. Gitu ya. Tapi kalau misalnya dia ada yang wujudnya padat, berarti itu nggak bisa. Ya, jadi intinya itu ya syaratnya. Kalau Kc wujudnya adalah cair dan gas, kalau tekanan dia wujudnya hanya gas saja. Ya, kalau kalian sudah mengerti prinsipnya itu, untuk memasukkan ke dalam rumusnya itu akan lebih mudah. Ya. Tetapan kesetimbangan hanya untuk senyawa yang konsentrasinya dapat divariasi selama reaksi berlangsung, karena komposisi cairan dan padatan murni tidak dapat divariasi meskipun ikut berpartisipasi selama reaksi. Maka cairan murni dan padatan murni tidak dinyatakan dalam tetapan kesetimbangan. Reaksi heterogen adalah reaksi di mana senyawa yang bereaksi berada dalam lebih dari satu fasa. Ya, artinya kalau heterogen itu kan memang wujudnya lebih dari satu ya, lebih dari satu fase. Ya bisa padat dengan cair atau gas dengan padat, ya atau cair dengan gas lah intinya di dalam persamaan reaksi itu dia wujudnya lebih dari satu, maka itu disebut dengan heterogen. Nah, ini contohnya ya jadi C dengan wujudnya dia padat, ya P ini bisa juga disimbolkan dengan S ya atau solid ditambah dengan H2O, kemudian dia bereaksi reversibel ya membentuk CO dan H2. Nah, untuk menghitung tetapan kesetimbangan reaksi di atas hanya digunakan reaktan dan produk yang dalam fase gas. Ya, nah di sini yaitu H2O gas, CO gas, dan H2. Nah ini kan kita mau menetapkan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau Kc.
Ya, ingat kalau Kc itu berarti yang akan masuk ke dalam rumus adalah yang wujudnya cair dan gas. Ya, berarti kalau kita mau memasukkan ke dalam rumus tetapan kesetimbangan, kita harus memperhatikan dulu ininya nih, persamaan reaksinya. Ya, dia wujudnya ada apa saja. Kemudian yang ditanyakan apa? Kalau Kc berarti kita cari yang wujudnya adalah gas dan cair. Kalau tidak kayak ini kan padat nih, berarti dia tidak masuk ke dalam rumus. Tapi yang lain karena dia wujudnya gas semua, berarti bisa masuk ke dalam tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Ya, makanya di sini Kc ya sama dengan konsentrasi CO dikali dengan konsentrasi H2 dibagi dengan konsentrasi H2O. Ingat, konsentrasinya juga tergantung dengan koefisien ya. Yang pertemuan kita minggu lalu ya, kalau dia ada koefisiennya maka ini dipangkatkan. Ya, misalnya si CO itu 2CO misal. Ya, berarti nanti konsentrasi CO pangkat koefisien 2, ya, koefisiennya jangan lupa dimasukkan. Ya, ini kebetulan dia koefisiennya satu semua, jadi tidak tertuliskan di sini, ya. Sebentar, saya tuh lagi pilek. Kemudian penguraian kalsium karbonat batu kapur adalah contoh lain dari reaksi heterogen, di mana tetapan kesetimbangan hanya terdiri atas senyawa tunggal. Nah, di sini kalsium karbonat ditambah dengan kalsium oksid, ya, kemudian menghasilkan produk CaO plus CO2, maka Kc-nya adalah konsentrasi CO2. Kenapa kira-kira konsentrasi CO2 aja di sini? Karena yang bentuknya gas cuma CO2. Oke, betul ya. Jadi konsentrasi tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasinya hanya CO2 saja. Kenapa? Karena yang lainnya nih wujudnya padat semua ya. Dia tidak bisa kita tetapkan kesetimbangannya. Kemudian untuk reaksi di atas dapat dituliskan Kp dengan delta N gas sama dengan 1. Ya, di mana Kp sama dengan tekanan CO2 dan Kp sama dengan Kc dikali dengan RT. Nah, ini adalah rumus hubungan ya antara Kc dengan Kp. Ya, ini. Kp sama dengan Kc dikali RT. Kemudian ada juga karena di sini delta N ya. Delta N itu berarti selisih koefisien ya. Selisih koefisien yang terjadi di dalam persamaan reaksi. Di sini ada lagi nih delta N. Ya, seperti itu. Tapi karena dari rumus di sini delta N-nya itu sama dengan 1, ya maka tidak dituliskan. Kemudian nah, ini hitung harga Kp untuk reaksi H2S ditambah I2 menjadi 2Hi ditambah S ya pada suhu 60 derajat Celcius, di mana diketahui tekanan dari Hi itu dia 3,65 kali 10 min 3 dan tekanan H2S-nya itu 9,96 dikali 10 min 1. Ya, ingat bahwa padatan murni tidak muncul dalam tetapan kesetimbangan. Ya, jadi diingatkan kembali nih, kalau Kp itu berarti dia hanya berlaku yang wujudnya hanya gas saja. Ya, berarti di sini yang tidak masuk adalah siapa dari reaksi ini? Habis mandi. Ya, berarti si I ya, I tidak masuk, kemudian S sudah tidak masuk. Ya, yang masuk itu berarti Hi dan H2S. Ya, jadi masuk di sini Kp sama dengan tekanan dari Hi, ya, pangkat koefisiennya itu adalah 2, ya, 2 itu dari sini, kemudian dibagi dengan tekanan dari H2S. Ya, H2S-nya di sini koefisiennya 1. Udah tinggal kita masukkan tekanan dari Hi itu 3,65, kemudian tekanan dari H2S-nya 9,96. Ya, jadi
tetapan kesetimbangan untuk tekanannya adalah 1,34 dikali 10 mm. Oke, kemudian, nah ini ada contoh reaksi kesetimbangan, dan ini sudah ada nilai tetapan kesetimbangannya ya, yang berdasarkan tekanan. Ya, jadi ini sudah ada yang melakukan suatu percobaan. Ya, jadi di sini ada H2 ditambah O2 menjadi 2H2O, maka tetapan kesetimbangannya atau Kp-nya dia 1,4 kali 10 pangkat 83 ya, berlangsung pada suhu 298 Kelvin. Ya, kemudian selain itu ada N2 ditambah O2 menjadi 2NO, kemudian 2NO tambah O2 menjadi 2NO2. Nah, ini tetapan kesetimbangannya ini memang sudah ditentukan gitu ya. Nanti beda lagi kalau memang kalian disuruh mencari ya Kp-nya berapa ya. Kalau ini memang sudah ada tetapannya. Kemudian ini hasil bagi reaksi pada setiap titik. Oh, salah nih, kelewatan. Oke, kemudian setelah kesetimbangan, ya kita di sini membahas tentang meramalkan arah reaksi. Ya, karena di dalam suatu persamaan reaksi itu kita pasti harus meramalkan arah reaksinya, terutama untuk reaksi-reaksi yang berlangsung secara reversibel, ya, atau bisa bolak-balik ya, dari reaktan menjadi produk, kemudian produk yang sudah terbentuk dia akan bisa terurai kembali menjadi penyusun-penyusunnya atau si reaktan-reaktan tersebut gitu ya. Nah, di sini perlu kalian ketahui bagaimana cara meramalkan arah reaksi. Ya, kemudian di sini arah reaksi dapat ditentukan dengan memeriksa nilai kuosien reaksi. Ya, kuosien reaksi itu disimbolkan dengan Q. Ya, di mana kuosien reaksi adalah nisbah konsentrasi yang bentuknya sama dengan persamaan Kc. Ya, jika kuosien lebih kecil dari Kc, berarti reaksi bersih berlangsung ke kanan sampai Q sama dengan Kc. Kemudian jika kuosien lebih besar dari Kc, berarti reaksi bersih berlangsung ke kiri sampai dengan Q sama dengan Kc. Kemudian jika kuosien C sama dengan Kc, berarti ini campuran kesetimbangan. Ya, jadi meramalkan arah reaksi ini penting ya untuk menetapkan suatu tetapan kesetimbangan. Ya, nah kuosien reaksi ini itu adalah itunya ya, nisbah atau besarnya konsentrasi yang terbentuk yang nilainya itu sama dengan Kc. Makanya untuk nilai kuosien ini biasanya dia disamakan dengan si tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau si nilai Kc-nya. Nah, di sini ntar ada contohnya ya biar kalian bisa. Nah, ini ya. Nah, ini untuk meramalkan arah reaksi tadi. Ya, untuk meramalkan arah reaksi, maka kalian harus mengetahui terlebih dahulu faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Ya, jadi kesetimbangan itu yang pertama dipengaruhi oleh konsentrasi. Ya, jika konsentrasi zatnya diperbesar, maka arah reaksinya itu dia akan bergeser menjauhi zat tersebut. Misalnya gimana? Ya, misalnya di sini ada NaCl, ya, Na plus Cl, gitu ya. Kemudian menjadi NaCl, menjadi produknya NaCl. Ya, kemudian biasanya sih di sini suka ditentukan gitu ya di pertanyaannya tuh yang ditambahkan konsentrasinya itu yang mana. Nah, misalnya dari contoh persamaan reaksi ini natrium konsentrasinya diperbesar, ya berarti nanti arah reaksinya itu kalau memang diperintahkan gitu ya atau di soalnya itu si natriumnya diperbesar konsentrasinya, maka arah reaksinya itu dia akan bergeser menjauhi zat tersebut. Nah, di sini kan tadi yang akan kita tambahkan konsentrasinya si Na, ya Na ini adanya di sebelah kiri, ya kalau konsentrasi Na-nya diperbesar maka arah reaksinya dia akan menjauhi zat tersebut. Ya, tadinya dia di kiri, maka dia akan bergeser ke arah sebelah kanan. Gitu.
Ya, kalau dia bergeser ke sebelah kanan, otomatis yang ada di sebelah kanan, ya, yang ada di sebelah kanan siapa? NaCl. Ya, maka dia akan semakin membesar, ya, karena bertambah dari si Na-nya. Kemudian si Cl gimana? Cl ini kan posisinya ada di mana nih? Kalau Cl ini ada di sebelah mana sih? Kiri juga. Kiri. Kiri ya. Kita bisa menentukan dia kanan dengan kiri, batasannya adalah si panahnya ini. Ya kan, kalau produk ini sebelah kanan, kalau reaktan berarti sebelah kiri. Yang ada di sebelah kiri otomatis itu akan ikut berpengaruh. Ya, jadi bukan hanya Na nih yang akan berkurang. Kan si Na itu ditambahin ya konsentrasinya, maka yang lain tinggal kita lihat nih posisinya. Kalau si Cl ini di sebelah kiri, otomatis dia bertambah atau berkurang? Berkurang. Berkurang. Bentar ya, ini ada gangguan. Udah, bentar. Sebentar. Beberapa sosial nampak besar tidak terjangkau oleh Ansea. Terhenti sementara ini upaya Ansea untuk mendekat. Kami kembali menambah angka. Oke. Ya, jadi seperti itu ya maksud dari konsentrasi zat diperbesar. Nah, sekarang kalau konsentrasi zatnya diperkecil, maka reaksi akan bergeser menuju zat tersebut. Ya, jadi kebalikannya. Kalau misalnya si Na-nya ini konsentrasinya diperkecil, maka arah reaksi justru akan mendekati zat tersebut. Ya, berarti dia arah reaksinya itu bergeser ke sebelah kiri. Gitu ya. Kemudian pengaruh konsentrasi, ada lagi pengaruh suhu. Ya, pengaruh suhu di sini jika suhu dinaikkan, maka reaksi bergeser ke arah endoterm. Artinya endoterm berarti bagaimana? Masih ingat reaksi endoterm? Reaksi endoterm gimana? Menerima panas bukan, Bu? Menerima panas ya. Dia maka nilai entalpinya jadi positif ya kalau endoterm. Ya, kemudian kalau suhunya diturunkan, maka reaksi bergeser ke arah eksoterm. Kalau eksoterm berarti nilai entalpinya adalah negatif. Ya, nanti tuh kalian bisa lihat lagi materi yang sebelumnya. Kemudian selain tadi konsentrasi, kemudian suhu, ya, kesetimbangan juga dipengaruhi oleh volume. Ya, jika volume diperbesar, reaksi bergeser ke arah koefisien yang besar. Jika volume diperkecil, reaksi bergeser ke arah koefisien yang kecil. Ya, jadi kalau volume di sini pengaruh arah reaksinya itu berdasarkan koefisien. Ya, koefisien yang terjadi di dalam persamaan reaksi tersebut. Kemudian yang keempat adalah pengaruh tekanan. Ya, jika tekanan diperbesar, reaksi bergeser ke arah koefisien yang kecil. Jika tekanan diperkecil, maka reaksi bergeser ke arah koefisien yang besar. Ya, jadi untuk volume dan tekanan ini kebalikannya. Ya, kalau berdasarkan volumenya diperbesar, maka arah reaksinya bergeser ke koefisien yang besar. Ya, tapi kalau tekanan justru kebalikannya. Ya, tekanan diperbesar, bergeser ke arah koefisien yang kecil. Kemudian selain keempat faktor tadi, ya ada juga pengaruh katalisator. Ya, pengaruh katalisator di sini, katalisator berfungsi untuk mempercepat laju reaksi maju dan laju reaksi balik. Ya, katalisator tidak mempengaruhi susunan kesetimbangan. Jadi adanya katalisator itu tidak akan mempengaruhi
laju reaksi ya, karena si katalisator di sini memang dia hanya mempercepat saja ya, hanya mempercepat terjadinya reaksi tanpa dia menyebabkan zat-zat tersebut ikut bereaksi. Kalau kesetimbangan itu katalisator itu biasanya ada di mana sih? Ada yang tahu? Di dalam persamaan reaksi katalisator itu dia posisinya di mana? Sebelah kiri bukan? Sebelah kiri. Sebelah kiri itu di mana berarti? Sama dengan reaktannya dong. Sebelum produk. Sebelum produk. Kan misalnya kayak tadi ya, Na ditambah dengan Cl gitu ya, menjadi NaCl. Ya, berarti si katalis di mana nih kira-kira? Biasanya katalis posisinya di mana sih? Yo, ada yang inget nggak? Biasanya kan di reaksi itu suka ada katalis ya. Biasanya katalis itu suka disimpan di mana tuh? Ayo, di mana? Katalis apa sih, Bu? Katalis itu zat yang membantu mempercepat terjadinya reaksi. Gitu. Misalnya nih, tanpa adanya katalis, Na dan Cl ini untuk membentuk suatu NaCl, dia terbentuknya lama. Gitu. Misalnya yang harusnya kalau dia ada katalis itu, dia hanya beberapa menit sudah langsung bisa terbentuk NaCl. Ya, tapi kalau tidak ada katalis, ya, atau zat yang tadi tuh yang disebut dengan zat katalis, dia terbentuknya akan lama gitu. Misalnya yang tadinya hanya bisa terbentuk beberapa menit saja, ini bisa sampai 24 jam. Ya, ada yang bisa lebih dari 24 jam seperti itu. Nah, biasanya katalis itu dia tersimpannya adalah di tanda panahnya di sini. Ya, misalnya di sini katalisnya pakai asam sulfat, bisa ya. Gitu. Nah, katalis ini dia tidak akan si katalis ini hanya mempercepat terjadinya reaksi ya antara Na dengan Cl untuk membentuk NaCl. Tanpa si asam sulfatnya ini dia ikut bereaksi. Gitu. Makanya untuk yang faktor kesetimbangan ini pengaruh katalisator itu dia tidak mempengaruhi susunan kesetimbangan. Gitu ya, karena kembali lagi fungsi katalis ini kan hanya mempercepat saja ya tanpa dianya sendiri ikut bereaksi. Karena dia tidak ikut bereaksi, otomatis dia tidak akan mempengaruhi kesetimbangan. Gitu. Biasanya sih katalis ini dibutuhkan untuk suatu reaksi yang memang berjalannya lambat. Ya, kalau tidak ada katalis, maka ya tadi ya proses untuk membentuk suatu produknya jadi lama gitu. Sedangkan kita kan butuhnya misalnya cepat. Jadi kita harus menambahkan pelarut tersebut atau zat pengkatalis tersebut gitu. Ya, biasanya posisinya dia disimpannya di panah, di tanda panah. Gitu. Yang mengartikan zat tersebut hanya membantu reaksi saja, sedangkan dia tidak ikut bereaksi. Jadi di sini nggak akan ada nih plus NaSO4 misalnya, itu nggak ada. Kan kalau dia nulisnya di sebelah kiri maka dia akan ikut bereaksi ya. Produknya pun pasti ada tuh, ada SO4-nya kah atau ada penambahan H-nya seperti itu. Ya, jadi kalau katalis dia adanya di tanda panah. Ya, jadi katalis tidak mempengaruhi susunan kesetimbangan. Nah, di sini ada contoh ya, pada reaksi N2 ditambah dengan 3H2 ini akan membentuk NH3. Tentukan arah pergeseran reaksinya. Jika konsentrasi N2 diperbesar, konsentrasi H2 diperkecil, konsentrasi NH3 diperbesar, volume diperkecil, tekanan diperkecil.
Nah, kalau seperti ini berarti yang pertama dulu nih, arah reaksinya kira-kira gimana sih? Kalau konsentrasi N2 diperbesar, maka arah reaksinya dia akan kemana? Ke kanan ya, Bu. Ke kanan, ya, karena N2-nya kan ada di sebelah kiri ya. N2-nya di sebelah kiri, karena dia konsentrasinya diperbesar, maka dia akan bergeser ke kanan. Ya, kemudian si NH3 karena dia di sebelah kanan, ya, maka dia akan menjadi bertambah ya nilainya karena ada tambahan dari bagian sebelah kiri. Ya, kemudian H2 karena dia di sebelah kiri, maka dia sama-sama jadi ini ya, berkurang. Seperti itu. Kemudian H2, konsentrasi H2 diperkecil, maka arah reaksinya kemana? Ke kiri ya, Bu. Ke kiri atau mendekati zat tersebut. Ya, kalau zat tersebutnya ada di kanan, ya arah reaksinya ke kanan. Gitu. Ya, jadi kita harus melihat dulu nih, zat yang konsentrasinya diperbesar atau diperkecil, dia adanya di sebelah mana. Kalau adanya di kiri, ya berarti dia akan ke arah kiri, ya kalau konsentrasinya diperkecil. Sekarang konsentrasi NH3 diperbesar, berarti arah reaksinya kemana? Kiri juga. Ke kiri, ya karena NH3-nya ada di kanan ya. Kalau konsentrasi diperbesar kan berarti dia menjauhi zat tersebut. Kemudian tekan volume diperkecil. Kalau volume diperkecil, bergeser kemana? Ke kanan, kenapa ke kanan? Karena NH3-nya. Ayo, kenapa? Volume gimana, Mbak? Kalau volume berarti di sini kita harus melihat koefisien ya. Volume dan tekanan, volume dan tekanan itu dia berdasarkan koefisien arah reaksinya. Ya kalau volume diperkecil, ya maka dia akan bergeser ke koefisien yang apa? Yang kecil atau yang besar? Kalau kemana? Kemana, Flor? Kecil. Kecil. Kecil ya. Jadi kalau volume itu dia sama. Volume diperkecil, bergesernya ke koefisien yang kecil. Volume diperbesar, koefisien yang besar. Gitu ya. Kecuali kalau tekanan. Ya kalau tekanan dia kebalikannya. Kalau tekanannya diperbesar, maka dia akan bergeser ke koefisien yang kecil. Ya, kemudian kalau tekanannya diperkecil, ya maka dia akan bergeser ke koefisien yang besar. Ya, berarti di sini volumenya kan diperkecil nih. Ya, berarti dia bergeser ke arah koefisien yang kecil. Berarti kemana nih? Ke kiri atau ke kanan? Kiri. Kiri. Koefisien yang kecil kiri atau kanan? Ke kiri, Bu. N2-nya koefisiennya 1. Oke, sekarang karena volume dan tekanan ini berdasarkan koefisien ya, arah reaksinya, maka kalian harus menentukan dulu koefisien sebelah kiri berapa, koefisien sebelah kanan berapa. Baru kalian bisa menentukan arah reaksinya dia kemana. Nah, sekarang yang sebelah kiri, berarti koefisiennya berapa? 4 ya, Bu. 4. Ya, kenapa 4? Ini 1, ini 3. Ya, kemudian yang sebelah kanan? 2. Ya, berarti yang kecil yang kanan ya. Berarti volume diperkecil, dia akan bergeser ke arah kanan. Ya. Sekarang tekanan diperkecil. Kalau tekanan diperkecil berarti kebalikannya. Ya, berarti dia akan bergeser ke arah yang koefisiennya besar. Yang koefisiennya besar berarti yang sebelah kiri. Ya, maka dia akan bergeser ke arah sebelah kiri. Seperti itu.
Sebelah kanan. Kenapa Mbak Flor? Oh enggak. Oke, nah ini jawaban yang tadi ya, N2-nya kan tadi ada di sebelah kiri, karena dia konsentrasinya diperbesar, maka dia akan bergeser ke kanan. Ya, karena dia bergeser ke kanan, maka NH3 yang posisinya ada di sebelah kanan, maka dia akan bertambah. Sedangkan H2, dia kan sama-sama di sebelah kiri, maka dia akan berkurang. Ya, kemudian H2 tadi posisinya ada di sebelah kiri, ya, kemudian konsentrasinya diperkecil, berarti dia bergeser ke kiri. Ya, si N2 karena dia posisinya di kiri, maka dia akan bertambah. Ya, si NH3 dia akan berkurang. Ya, begitu seterusnya ya. Kemudian, nah ada ini. Nah, ini nanti kalian silakan coba kerjakan ya di rumah, latihan seperti itu. Ini kita sampai jam berapa? 11.20. 11.20. Oke, saya lanjut dulu ya ke kesetimbangan asam basa ya. Nah, ini kesetimbangan asam basa. Tadi sudah dijelaskan juga oleh kelompok yang presentasi ya, kalau jadi kesetimbangan itu tergantung juga ya, tergantung dia terjadinya di sifat zatnya. Nah, kalau yang tadi kesetimbangan gas berarti wujudnya gas. Ya kan biasanya dia terjadi pada kesetimbangan homogen ataupun heterogen juga bisa ya, tetapi yang wujudnya gas saja. Ya, nah sekarang kita bahas tentang kesetimbangan asam dan basa. Ya, karena di sini ada asam dan basa, berarti kesetimbangan yang terjadi pada zat yang sifatnya asam dan sifatnya basa. Ya. Kemudian sebelum kita masuk ke rumus-rumus ya yang rumus-rumus tentang kesetimbangan asam dan basa, berarti kalian harus mengetahui dulu teori asam dan basanya. Ya, jadi teori asam basa itu ada berapa teori tadi yang kelompok presentasi? Ada Bu. Ada 3. Yang pertama apa? Terus teori Arrhenius sama teori Bronsted-Lowry. Arrhenius, terus? Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry, satu lagi? Lewis. Lewis ya. Oke, jadi teori asam basa yang pertama adalah teori Arrhenius. Ya, jadi menurut Arrhenius, asam adalah senyawa yang apabila terurai dia akan menghasilkan ion hidrogen. Artinya ion hidrogen berarti dia di sini H+. Ya, sebagai contoh HCl dia akan terurai menjadi H+ plus Cl-. Nah, ini dia adalah H+-nya. Ya, kenapa HCl disebut asam menurut teori Arrhenius? Karena ketika si HCl ini terurai, dia menghasilkan ion H+. Ya, makanya dia dikatakan sebagai asam. Kemudian basa, ya, basa adalah senyawa yang bila terdisosiasi dia menghasilkan ion OH-. Ya, terdisosiasi itu sama ya, terurai juga penguraian. Nah, ini NaOH dia terurai ya menghasilkan Na+ plus OH-. Nah, ini menurut Arrhenius. Ya, jadi Arrhenius itu di dalam teorinya mengatakan kalau asam itu berarti ketika dia terurai akan menghasilkan ion H+, ya, tapi kalau basa dia menghasilkan ion OH-. Ya. Kemudian nah, reaksi antara asam dan basa berarti di sini akan terjadi reaksi netralisasi. Ya, di mana reaksi netralisasi ini itu bisa kita praktekkan gitu ya di titrasi asam dan basa. Benar nggak sih asam dan basa ini ketika dia dicampur gitu ya atau direaksikan akan menghasilkan suatu netralisasi atau keadaan netral. Nah, itu yang nanti kalian lakukan di titrasi ya.
Di sini reaksi antara asam dan basa atau reaksi netralisasi dapat dinyatakan dengan persamaan ionik, ya, di mana HCl, ya, kalau di dalam persamaan ionik kan berarti ini harus diurai satu-satu ya. H plus ditambah dengan Cl min, kemudian si HCl ini dia akan bereaksi dengan si NaOH, ya. HCl-nya ini dia asam, kemudian NaOH ini adalah basa. Kemudian dia akan menghasilkan produk NaCl plus H2O. Nah, dikatakan dia netral berarti di sini terbentuk garam, ya, terbentuk garamnya. Nah, atau melalui persamaan ionik totalnya sebagai berikut. H ditambah dengan OH min ini akan menjadi H2O. Ya, air itu kan sifatnya netral juga. Ya, garam netral, kemudian air pun netral. Ya, kalau kalian mau membuktikan air itu netral atau tidak, ya bisa ya. Kalian bisa pakai pH meter atau bisa juga dengan pH universal. Ya, tapi tergantung juga nih. Sekarang kan banyak ya air-air yang kayak air apa tuh? Air bebelan, Bu, asin. Air bebelan apa nih? Beda dia ya, bukan Asin, netral. Bu. Apa? Oh, asin. Iya, Bu, kayak agak estetik gitu, Bu. Udah kayak air garam. Berarti nggak netral gitu, Bu. Aduh. Beda sendiri emang kalau air bebelan ya. Kalau air tambun kayak apa dong? Nggak tahu, Bu. Malah. Susu coklat ini, Bu. Tapi kalau di babelan air sumurnya masih bagus nggak sih? Bagus, Bu, bagus. Cuma rasanya kok agak gimana Asin. gitu. Iya, Bu, benar, Bu. Oh. Saya juga pernah. Oh gitu. Tapi pernah itu ya, pernah nyoba dimasak terus diminum. Rasanya emang beda. Beda. Oh. Agak gimana ya? Nggak ini, Oh, udah enak nggak ya. bisa diungkapkan. Saya juga di rumah pakai air sumur sih, tapi pakai ini ya, apa Filter. namanya? Pakai filter, pakai Pure It ya. Jadi rasanya ya biasa aja sih, enak-enak aja. Karena udah dilakukan penyaringan. Boleh dicoba. Kenapa? Kenapa, Mbak? Nanti dicoba. Bu. Dicoba apa tuh? Pakai Mau filter nyobain kayak Ibu. air? Oh, mau nyobain air rumah saya boleh, main aja ke rumah. Ibu rumahnya Jauh di mana, banget Bu? ya nyobain air doang. Di Tambun, Mbak, saya, Mbak, Oh, jauh. di Tambun. Dari Babelan deket lah, ya kan? Nggak sampai 1 jam kayaknya. Iya. Nah, di sini teori Arrhenius seperti dinyatakan pada persamaan reaksi ionik total di atas itu mengandung hal penting, yaitu bahwa reaksi netralisasi melibatkan penggabungan hidrogen dan ion hidroksida membentuk air. Kemudian, nah ternyata teori Arrhenius di sini dia mempunyai keterbatasan. Ya, kenapa? Karena Arrhenius di sini dia tidak dapat menjelaskan ketika dia dihadapkan dengan larutan si amonia atau NH3. Ya, karena NH3 ini kalau dia diuraikan gitu ya, dia tidak ada OH-nya atau tidak ada H plusnya seperti itu. Makanya Arrhenius ini teorinya itu dibantah gitu ya dengan peneliti-peneliti yang lain gitu ya, karena dia tidak bisa menjelaskan si amonia ini. Nah, karena keterbatasannya itu akhirnya teori Arrhenius ini dilanjutkan oleh teori yang selanjutnya. Teorinya siapa? Setelah Arrhenius? Bronsted-Lowry. Ya. Itu apa namanya? Kenapa Mbak Flor? Enggak, Bu. Oh, enggak. Nah, ini ya teori Arrhenius memiliki keterbatasan. Salah satu yang sangat nyata adalah tentang basa lemah amonia atau NH3. Menurut Arrhenius, basa adalah senyawa yang harus memiliki OH-, sedangkan NH3 dia tidak memiliki OH-, ya.
Dia tidak punya OH-, tapi kenapa dia basa gitu. Ya makanya teorinya dibantah ya oleh ilmuwan yang selanjutnya. Nah, contoh senyawa arrhenius. Nah, karena arrhenius itu kan dia berpatokan pada H+ dan OH-, ya maka senyawa-senyawa menurut arrhenius ya pasti ada H dan OH-nya gitu ya. Nah, ini ada HF, asam fluorida, asam klorida, asam bromida sampai dengan asam oksalat. Ya, ini semua dia menghasilkan ion H+. Makanya dia dimasukkan ke dalam golongan asam menurut teori arrhenius. Kemudian senyawa basa arrhenius ya, karena menurut arrhenius basa itu adalah yang menghasilkan ion OH-, ya maka contoh-contohnya pun pasti dia ada OH-nya gitu ya. Baik dari natrium hidroksida sampai dengan ke besi 3 hidroksida ya. Ini contoh-contoh senyawa basa arrhenius. Nah, kemudian teori Bronsted-Lowry. Ya, teori Bronsted-Lowry ini adalah yang menyempurnakan teori dari arrhenius. Ya, dia yang membantah bahwa teori menurut arrhenius itu tidak semuanya benar, gitu ya. Karena ya kembali lagi tadi dia tidak dapat membuktikan si NH3 ini kenapa basa, gitu ya. Padahal dia tidak menghasilkan OH-. Nah, jadi menurut teori Bronsted-Lowry, asam adalah donor proton ya atau pemberi proton. Sedangkan basa adalah aseptor proton atau penerima proton. Di mana proton adalah H+. Ya, jadi menurut Bronsted-Lowry itu asam dan basa ini dia berdasarkan penerimaan atau penyerahan proton gitu ya. Nah, proton ini adalah H+ disimbolkan. Jadi ada yang menyerahkan H+, ada yang menerima H+. Seperti itu. Kalau yang memberikan H+ berarti dia asam. Ya, kalau yang menerima H+ berarti itu disebut dengan basa. Gitu ya. Nah, di sini NH3 ditambah dengan H2O ya. Ini akan menjadi NH4+ ditambah dengan OH-. Kenapa NH3 ini dia disebut basa? Karena NH3 ini dia akan menerima satu atom H ya dari H2O ini. Gitu ya, sehingga menghasilkan NH4 ya. Padahal kalau menurut arrhenius tadi ya H2O itu bukan asam ya kan? Tapi apa tadi H2O menurut arrhenius? Apa? Netral ya? Iya, Bu. Iya, kondisi netral. Nah, kalau di sini kenapa H2O disebutnya asam? Karena H2O ini yang akan menyerahkan H+-nya kepada NH3. Ya, jadi teori Bronsted-Lowry itu yaitu ya ada serah terima proton lah istilahnya, serah terima H+. Nah, ini adalah contoh senyawa asam basa Bronsted-Lowry. Ya, jadi ada HClO4, ada HI, HBr, HCl, H2SO4 sampai dengan ke NH3. Di mana semakin ke atas maka sifat asamnya dia kuat ya, asam kuat. Semakin ke bawah maka asamnya asam lemah. Kemudian ada juga basa ya. Basanya ini ClO4 ya, kemudian sampai dengan ke NH3. Jadi sebenarnya kalau pada asam basa Bronsted-Lowry ini kan sama aja nih, ya HClO4 terus basanya ClO4. Ya kembali lagi tadi ya, kalau asam itu kan berarti dia yang memberikan atau menyerahkan H+. Ya, dia kan ada H-nya nih, berarti H-nya nanti akan diserahkan ke ClO4 ini. Ya, si ClO4 berarti kan dia yang membutuhkan H+. Ya kan, makanya dia sifatnya basa. Gitu ya. Kemudian yang ketiga ada teori Lewis. Ya, teori Lewis, teori asam dan basa menurut Lewis tidak ada kaitannya dengan transfer proton ataupun H+. Namun berkaitan dengan pelepasan dan penggabungan pasangan elektron bebas. Konsep asam dan basa Lewis ini sudah mencakup dua konsep penemunya yang dahulu, Arrhenius dan Bronsted-Lowry. Jadi si teori Lewis ini dia yang semakin menyempurnakan gitu ya. Jadi dia menggabungkan antara teori Arrhenius juga teori Bronsted-Lowry.
Ya, di mana teori Lewis ini kan mungkin kalian masih ingat di materi UTS tentang ikatan kimia. Ya, ikatan kimia ada apa aja? Ada kovalen ya, Bu. Oke. Kovalen, Bu. Sama Ikatan apa? ion. Ikatan Ikatan ion. ion. Iya, ya. Nah, Lewis ini dia lebih ke ikatan kovalen ya, karena kalau ikatan kovalen berarti apa tuh? Bedanya ion sama kovalen apa sih? Ikatan ion sama ikatan kovalen? Unsurnya, Bu. Unsurnya Kalau kenapa? ion kan logam dengan non-logam, Oke. kalau kovalen non-logam dengan non-logam. Oke. Ya, kemudian prinsipnya juga berbeda ya. Selain ionnya, kemudian kalau ion itu berarti dia serah terima, ya kan, serah terima elektron. Ya, kemudian kalau kovalen apa? Ada yang ingat nggak? Pasangan elektron. Penggunaan pasangan elektron bersama, ya kan? Nah, di sini teori Lewis yang dia menjelaskan tentang asam dan basa ya tadi ya, dia berdasarkan penggabungan pasangan elektron bebas. Ya, nah di sini kalau kalian lihat ya, jadi ada NH3, kemudian ada juga BF3. Ya, nah si basa ini dia mempunyai pasangan elektron bebas. Ya, pasangan elektron bebas, kemudian si BF4 ini dia membutuhkan elektron bebas tersebut agar dia menjadi stabil gitu ya. Nah, ketika si BF3 ini dia menerima pasangan elektron bebas, ya maka ini akan terbentuk yang namanya ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu kan macam-macam tuh. Ada ikatan kovalen tunggal, ya kan? Ikatan kovalen rangkap 2, rangkap 3, ikatan kovalen koordinasi, ya. Kemudian apa lagi? Ada yang masih ingat? Ikatan polar, non-polar, betul, ikatan kovalen polar dan non-polar, ya. Seperti itu. Ya, jadi menurut teori Lewis dia untuk menjelaskan asam dan basanya adalah berdasarkan ikatan kovalen. Ya, ikatan kovalen itu adalah ikatan kovalen koordinasi. Masih ingat nggak koordinasi itu apa? Ikatan kovalen koordinasi. Ikatan yang memakai pasangan elektronnya bersama, tapi elektronnya itu cuma dari salah satu atom, Bu. Oke. Ya, jadi ikatan kovalen koordinasi itu salah satunya dia yang menyediakan pasangan elektron bebas ya. Jadi istilahnya dia menyediakan tempat ya, sedangkan yang satu zatnya lagi itu dia hanya menggunakan ruang tersebut. Gitu. Ada yang menyediakan, kemudian ada yang menggunakan. Seperti itu. Ya, terus nah di sini ada kekuatan asam dan basa. Ya, kekuatan asam dan basa nih kita udah lebih 27. Ya, berarti nanti nih kita lanjutkan minggu depan ya. Mbak Seli, maaf ya untuk materi ini kita belum selesai nih yang asam basa. Mungkin nanti kalau Mbak minggu depan masuk ke sore, kalau udah lanjut, mohon maaf ya, nggak selesai. Iya, nggak apa-apa, Bu. Saya nyoba pagi terus nggak apa-apa juga kan, Bu ya? Kenapa? Kalau pagi terus gitu misalnya, Bu. Oh, terserah sih kalau itu, kalau memang berbenturan dengan jadwalnya. Mbaknya kerja atau gimana? Enggak sih, Bu, saya di rumah. Oh, di rumah, iya. Terserah sih kalau itu, cuma kalau untuk home base berarti Mbak tetap di sore. Oh, iya. Gitu, karena home base-nya sore kan ya? Iya, benar, Bu, yang sore. Takutnya nanti ini aja bingung di home base-nya. Ya, kalau mau kuliahnya sih ya terserah, kalau itu dibebaskan ke mahasiswa ya. Tapi kalau home base tetap di awal tuh yang sudah diatur. Karena nanti kalau ujian kan sesuai dengan home base-nya masing-masing. Gitu, jangan sampai nanti pusing Mbaknya. Gitu aja sih.
Oke, kalau mau ada yang bertanya dicatat dulu aja ya. Minggu depan boleh ditanyakan ya. Ini saya mau ke kampus soalnya. Ada praktek offline. Oke. Nanti materinya saya kirim ke itu aja ya, ke PJ kelasnya. Karena biasanya kalau ke IL suka agak berat. Tapi nanti saya coba juga deh kalau di IL bisa, nanti saya masukkan ke IL, tapi kalau nggak bisa saya ke PJ kelasnya aja ya. Baik, Bu. Oke, cukup ya. Kalau ada yang mau bertanya dicatat aja dulu, insya Allah minggu depan kita masih ketemu lagi. Minggu depan hari Kamis tuh udah nggak ada praktek offline, jadi kita masih bisa tanya jawab minggu depan ya. Oke, makasih banyak ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama.